Episode 2 Protagonis 3. Aku menatap lurus ke mata Lee Hyun-sung dan Han Myung-oh dan berkata, apakah kamu ingin mati dari orang itu di luar pintu besi atau kamu ingin mencoba peruntunganmu di luar kereta? Yang mana yang akan Anda pilih? Petik 2. Dok Jasi, apakah ada jaminan bahwa orang yang berada di luar pintu besi adalah musuh? Pedang baja muncul di saat genting. Ada alasan mengapa Lee Hyun-sung tidak bisa menjadi pemimpin sebuah pesta. Karena mereka datang dari gerbong lain, kemungkinan besar mereka yang selamat. Jika kita bertemu. Aku melihat ke kamar yang berdarah itu, bukannya melanjutkan. Lee Hyun-sung mengikuti tatapanku dan diam-diam berbicara. Petik 2. Aku terlalu ceroboh. Ayo cari jalan keluar. Petik 2. Go. Cepat pergi. Petik 2. Pada saat ini, kedua orang itu sadar. Para penyintas gerbong lainnya akan mengalami hal yang sama seperti mereka. Mereka tidak akan beruntung menemukan serangga. Ini rusak. Sial, kita tidak bisa pergi dengan cara ini. Sambil mendengarkan tangisan Lee Hyun-sung dan Han Myung-oh, saya juga memeriksa pintu. Tidak ada lagi hambatan sehingga pintu sekarang bisa disentuh. Selain pintu yang menghubungkan lorong, ada total 8 pintu akses di kereta bawah tanah. Ada 3 jalan keluar yang belum dikonfirmasi. Pintu besi itu kelihatannya hampir tidak bisa bertahan selama 1 menit. Meskipun menjadi karakter utama, saya tidak berpikir dia akan memiliki kekuatan setinggi itu pada awalnya. Sejujurnya aku terkejut bahwa dia bisa mendobrak pintu besi setebal itu. Dok Jasi, sini. Saya menemukan switchgear manual yang berfungsi. Tidak. Perangkat buka dan tutup bekerja dengan baik tetapi pintu tidak terbuka sekaligus. Pintu mereka terbuka sekitar 1/5 sebelum berhenti seperti macet. Petik 2. Sepertinya rusak di sini juga. Bagaimana dengan tempat lain? Ini sepertinya satu-satunya tempat di mana kita bisa melarikan diri. Itu tidak diketahui untuk seorang anak. Tapi jarak itu terlalu sempit untuk dilewati pria dan wanita. Han Myung-oh dan Lee Hyun-sung mencoba untuk membuka pintu tetapi mereka tidak bergerak sedikit. Koin yang dimiliki, 4.700 C. Salah satu kegunaan koin itu adalah untuk meningkatkan statistik secara keseluruhan. Saya sudah menggunakan 2.700 koin untuk membuat stamina saya level 10. Masalah ini dapat diatasi jika saya menggunakan koin yang tersisa untuk meningkatkan kekuatan saya. Tapi itu tidak bijaksana untuk menggunakan koin ketika situasinya tidak diketahui. Pada akhirnya, hanya ada satu cara. Lee Hyun-sung Si. Gunakan keahlian. Petik 2. Keterampilan. Aku diam-diam mengaktifkan daftar karakter. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Informasi karakter. Nama, Lee Hyun-sung. Umur, 28 tahun. Sponsor konstelasi, Master of Steel. Atribut pribadi, prajurit yang memalingkan mata ke ketidakadilan umum. Keterampilan eksklusif, keterampilan bayonet level 2, kamuflase level 2, kesabaran level 2. Stigma, Great Mountain Push level 1. Statistik keseluruhan, stamina level 8, kekuatan level 8, agility level 7, kekuatan sihir level 5. Evaluasi keseluruhan, statistik keseluruhan sangat baik. Meskipun berpaling dari ketidakadilan, ia menerima pilihan rasi bintang. Ini adalah kesempatan lain baginya. Informasi Lee Hyun-sung muncul di benak saya tanpa batasan. Untungnya, sponsornya sama dengan yang saya baca di Ways of Survival. Kamu harus memeriksanya ketika kamu membuka jendela atribut. Lee Hyun-sung adalah seorang prajurit sehingga harus ada keterampilan yang dapat Anda gunakan dalam situasi ini. Petik 2. Yah, aku punya satu tapi bagaimana cara menggunakannya? Pikirkan saja tentang menggunakan skill. Apakah itu akan berhasil? Itu akan. Saya melakukannya sebelumnya. Petik 2. Lee Hyun-sung tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia mengambil napas dalam-dalam tekad. Bisep Lee Hyun-sung membengkak saat dia meraih pintu. Itu adalah penampilan Great Mountain Push. Faktanya, Great Mountain Push bukanlah keterampilan, melainkan stigma. Dan stigma adalah kekuatan dari rasi bintang. Saya menggunakan kata skill untuk menghindari kecurigaan. Dudu. Ada suara seperti pegas besar berputar dan pintu mulai bergerak. Apa, orang ini memiliki kekuatan nyata? Petik 2. Itu dia, benar-benar hebat. Petik 2. Karakter, Lee Hyun-sung, sudah mulai mempercayaimu. Pemahamanmu tentang karakter, Lee Hyun-sung, telah meningkat. Alih-alih keraguan, keandalan saya meningkat. Lee Hyun-sung adalah orang yang lebih sederhana dari yang saya kira. Ayo, pergi. Tapi saya merasa lega. Saya menyerahkan Lee Gil-yong ke Lee Hyun-sung. Lee Hyun-sung Si. Gendong anak itu di punggungmu. Petik 2. Saya mengerti. Sekarang pintu besi itu hampir pecah. Tetapi jika prediksi saya benar, masalahnya saat ini bukanlah pintu besi itu. Kurung siku buka. Ini benar-benar. Saya tahu ini akan terjadi. Bukankah saya melihatnya sebelumnya? Sudah kubilang jangan pergi kemana-mana, sial. Skenarionya belum siap. Dok Kaebi tampak marah ketika melayang di atas jembatan Dongho. Wah, saya tahu ini akan terjadi. Sudah kubilang jangan keluar. Petik 2.
Han Myungo melingkarkan tangannya di kepalanya, seolah dia pikir itu akan meledak. Tapi tidak perlu khawatir. Tidak bisa apa-apa. Kamu benar-benar manusia yang beruntung. Itu karena skenario kedua dimulai saat pintu kereta dibuka. Skenario kedua telah tiba. Plus. Skenario kedua, melarikan diri. Kategori, sub. Kesulitan, E. Hapus kondisi, menyeberangi jembatan yang rusak dan memasuki stasiun Oksu. Batas waktu, 20 menit. Kompensasi, 200 koin. Kegagalan. Plus. Dok Jasi, ada yang aneh. Itu mengatakan, jembatan rusak, tapi jembatan itu masih. Petik 2. Jangan khawatir dan lari saja. Segera. Dimengerti. Sebenarnya, Yo sangat benar. Jembatan belum rusak. Dengan kata lain, jembatan akan hancur. Dok Jasi, ayo cepat. Saya datang. Itu belum rusak karena kita turun dari kereta, terlalu cepat. Dok Kaebi mengatakan waktu persiapan adalah 10 menit. Tapi kami lolos 3 menit sebelumnya. Beberapa orang mungkin menyebutnya pengecut tetapi skenario ini tidak dapat dihapus tanpa jalan pintas seperti itu. Apalagi jika saya terjebak dengan beban seperti Yo Sangah dan Li Gilyong. Celana. Memang, Li Hyunsungsi adalah seorang prajurit dan memiliki stamina tinggi. Petik 2. Jangan buka mulutmu. Anda akan kehilangan kekuatan. Petik 2. Li Hyunsung berlari pertama dengan anak itu. Dia adalah monster alami yang tidak menginvestasikan koin dalam statistiknya, namun jumlah kekuatan, stamina dan ketangkasannya melebihi 23. Yang berikutnya adalah Han Myungo dan kemudian Yo Sangah dengan saya di belakang. Itu akan dekat tetapi saya pikir kami bisa melakukannya tepat waktu. Apa itu? Pada saat ini, teriakan Han Myungo terdengar. Ada pusaran air besar di tengah sungai Han, mengeluarkan percikan air. Dan monster raksasa berada di tengah percikan. Ichthyosaurus. Masalahnya adalah bahwa Ichthyosaurus tampaknya 2 kali ukuran yang saya lihat melalui jendela. Ini bukan ular laut, itu adalah komandan laut. Seekor ular laut umum hanya monster kelas 7. Mengingat bahwa tingkat tanah mengerikan kelas 9 sulit bagi manusia normal untuk mengatasinya, rata-rata manusia akan dihancurkan oleh monster kelas 7. Dengan kata lain, pria yang datang sekarang bukanlah monster yang bisa ditangkap pada tahap awal. Tentu saja, tidak perlu menangkapnya. Itu tidak diciptakan untuk ditangkap. Kuku. Sungai Han melonjak seperti ada tsunami dan Ichthyosaurus bergerak. Itu mengunyah kaki jembatan. Jembatan itu hancur. Lari. Jika kita berlari maka kita bisa melewatinya. Petik 2. Jarak yang tersisa sekitar 200 meter. Jika perhitungan saya benar, kita bisa menyeberang sebelum jembatan runtuh dengan kecepatan kita saat ini. Tidak ada kesenangan jika game ini terlalu mudah. Tentu saja, ini adalah cerita ketika tidak ada variabel. Kesulitan skenario telah disesuaikan. Skenario kesulitan, tanda hubung lebih besar dari D. Suara tawa Dok Kaebi terdengar. Apakah ada kesenangan jika kamu melarikan diri? Ayo buat sedikit suasana. Pikiran jahat orang mati telah kembali. Bumi di sekitarnya dipenuhi ether hitam. Orang-orang jahat telah bangun. Ada suara sesuatu mengejar kami dari belakang. Yo Sangah bergumam pada dirinya sendiri. Z Zombies. Tubuh seperti zombie datang dalam gelombang besar. Beberapa dari mereka adalah orang-orang dari kereta yang sama dengan kami. Kita hanya perlu melangkah sedikit lebih jauh. Segera. Jarak ke Ichthyosaurus sekarang kurang dari 100 meter. Untungnya, Li Hyunsung menggendong Li Gilyong dan telah melewati garis pengaman. Masalahnya adalah kita semua, termasuk saya. Han Myungo menjerit. Kakau bajingan. Ada terlalu banyak orang jahat. Jika hanya ada mayat dari kereta bawah tanah, kita mungkin sudah pergi. Masalahnya adalah Kueo. Pengemudi yang meninggal di jembatan menjadi orang jahat. Jalan yang Li Hyunsung hancurkan ditutupi oleh orang-orang jahat. Saya melihat di antara orang-orang jahat di jalan dan Ichthyosaur yang mendekat. Petik 2. Semua orang turun. Sudah terlambat. Kuaang. Kaki-kaki jembatan bergetar hebat ketika mulut Ichthyosaurus yang besar menggigitnya. Sisik Ichthyosaurus bersinar melalui debu yang mengalir ke sungai Han seperti hujan. Bau amis darah dan air memenuhi daerah itu. Saya terhuyung-huyung dan mengangkat tubuh saya. Begitu debu hilang, pemandangan di sekelilingku jelas. Tumpukan beton yang hancur dan baja yang dipotong. Bangkai orang-orang jahat yang telah digigit bersih oleh Ichthyosaurus. Kaki jembatan yang patah. Petik 2. Dok, Si, Kai, Yo Sangah dan Han Myungo mengangkat tubuh mereka dari sedikit lebih jauh. Salah satu kaki Han Myungo tampak terluka dan tidak nyaman dari gempa sebelumnya. Li Hyunsung dan Li Gilyong berteriak dari seberang jembatan tapi suara mereka sepertinya terhalang oleh zona aman. Apa yang harus saya lakukan? Saya membuat rencana berdasarkan melanggar jembatan. Tapi saya tidak menyangka Han Myungo dan Yo Sangah akan bersama saya. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di udara. Seseorang telah menerima bantuan rasi bintang. Skenario konstelasi, Deus Ex Machina, telah diaktifkan. Bersamaan dengan suara itu, sebuah jembatan cemerlang yang terbuat dari cahaya diciptakan di antara sisa-sisa jembatan Dongho yang rusak.
Kemudian sebuah pesan melayang di depan saya. Plus. Deus Ex Machina, Event Bridge. Deskripsi, jembatan cahaya yang dibuat oleh rasi bintang. Hanya sejumlah orang, genap, yang dapat menyeberangi jembatan. Jembatan akan menghilang segera setelah sejumlah orang, ganjil, mencoba menyeberanginya. Plus. Dok Jasi, ini, di kepalaku, tiba-tiba. Saya bertemu dengan mata Yosangah, yang berbicara omong kosong. Saya kira-kira bisa menebak situasinya. Deus Ex Machina, rasi bintang berisiko kehilangan besar dengan campur tangan dalam skenario. Petik 2. Itu adalah sponsor Yosangah Si. Saya tidak tahu konstelasi apa itu, tetapi seseorang telah memilih Yosangah sebagai inkarnasi mereka dan ingin dia hidup. Deus Ex Machine adalah fenomena langka di Ways of Survival. Dan Yosangah adalah orang yang seharusnya sudah mati. Saya merasa ragu. Jenis rasi apa yang ada di belakang Yosangah? Informasi orang ini tidak dapat dibaca di daftar karakter. Orang ini tidak terdaftar di daftar karakter. Saya sedikit terkejut. Saya tidak bisa melihatnya dengan keahlian saya. Mengapa? Apakah dia memiliki latar belakang khusus? Atau apakah dia memiliki penghalang mental? Tetapi jika dia memiliki sesuatu seperti itu dari awal. Tidak, tunggu sebentar, mungkin ini. Dok Jasi, apa yang kita lakukan sekarang? Saya mendengar suara bingung Yosangah. Saya tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kuku-kuku. Sungai Han berputar-putar. Ichthyosaurus telah memakan satu kaki jembatan dan memutar tubuhnya yang besar di sisi lain Sungai Han. Aku menggigit bibirku dan sekali lagi membaca penjelasan jembatan. Hanya sejumlah kecil orang yang dapat menyeberangi jembatan. Pada akhirnya, Deus Ex Machina adalah mainan yang dibuat oleh rasi bintang sialan yang mencintai tragedi. Tidak ada cara bagi semua orang untuk bertahan hidup. Tubuh Han Myungo bergetar saat matanya bertemu dengan milikku. Pada akhirnya, seseorang harus mati.